ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كل جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليها إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم. Yang mau melanjutkan atau ingin mengomentari silakan waktu dan tempat. Merinding bang. Enak ya Al-Quran dibaca. Silakan Bang Erik mau menanggapi. Kalau Bible apalah ya, mungkin Bang Erik mau menanggapi dulu. Bang Erik, mana tahu Bang Erik mau lanjutkan bacaannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, itulah diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Karena bahasa yang ada dalam Al-Quran itu tanannya berhubungan kepada penciptanya dan juga kepada sesama makhluk. Al-Quran ini memang beda dengan kitab 2008. Sudah punya Bible, sudah membaca Bible. Tapi ketika dibaca Quran itu, dia memiliki magnet yang menarik siapapun yang mendengarkan. Bahasa manusia itu bahasa pencipta, bahasa yang menjadi obat bagi yang sakit. Mereka yang lagi semraut hidupnya dan ingin mencari Tuhan. Al-Quran itu padahal pertama itu bukan bahasa kita, tapi kenapa anak-anak itu begitu diperintahkan Al-Quran dengan kodrat kemanusiaan kita sebagai musafir di dunia ini, kita sebagai makhluk yang dicipta oleh Allah sebagai kitab yang mendampingi manusia agar bisa kembali kepada Tuhannya. Itu terbukti itu bang, terbukti Quran itu. Cakupan-cakupan isinya itu terbukti oleh sains, ilmu pengetahuan dan seterusnya. Ya, karena tidak mungkin seorang Nabi Muhammad bisa menyusun begitu indah kalimat-kalimat yang ada di dalamnya. Dan satu hal, kenapa Al-Quran itu acak? Karena Al-Quran tidak ditulis, tidak disusun berdasarkan penyelidikan. Tiba-tiba saja setelahnya membahas tentang ekonomi. Tiba-tiba saja ayat berikutnya membahas tentang politik. Tiba-tiba membahas tentang kisah. Diacak. Kenapa? Untuk merangsang manusia. Lanjutan dari ilmu yang tersimpan di dalamnya itu ada di surah ini di ayat sekian. Maka manusia mengotak, disusun tentang proses penciptaan, disusun B, C, D, E, F, G. Setelah dibaca udah selesai, tamat. Kenapa? Keistimewaan Quran itu membacanya pun itu adalah pahala.
dinilai sesuatu yang baik adalah perbuatan baik. Membaca surat Roma adalah perbuatan baik di mata Tuhan. Membaca kitab ini perbuatan baik. Enggak ada itu yang kayak begitu, itu enggak ada. Kecuali Taurat. Nah, kalau Taurat ya itu jelas. Bacalah ketika kamu berjalan, ajarlah anak-anakmu ketika mereka duduk, ketika mereka baring, ketika mereka berdiri, tuliskanlah di pintu-pintu gerbangmu, di pintu rumahmu, dan seterusnya. Ya, karena memang berasal dari Allah, berasal dari pencipta langit dan bumi. Nah, itu keistimewaan Al-Quranul Karim. Pada kesimpulannya, saya ingin mengatakan bahwa manusia itu pintar, manusia itu cerdas. Tetapi sepintar-pintarnya manusia tidak akan mungkin lebih pintar dari perkataan Tuhan. Nah, di Islam tidak ada, mereka harus rujukannya Al-Quran. Maksud rujukannya Al-Quran itu adalah membaca ayat suci Quran lalu menguraikan dan tidak keluar dari koridor. Manusia itu lebih pintar dari Al-Quran itu mustahil. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang lebih pintar dari Al-Quran, itu nggak ada, mustahil. Buktinya kita baca Bible dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu tidak ada di dalamnya perintah untuk mempertuhankan yang namanya Yesus, untuk mengibadahi yang namanya Yesus. Tidak ada. Tidak ada isinya di dalam sembah Yesus, dia adalah Tuhan, itu nggak ada dalam Bible. Tetapi kenapa orang Kristen di hari Minggu menyembah kepada sosok ini? Kalau umat Islam nggak bisa, umat Islam nggak boleh. Bukan karena umat Islam itu menjaga diri, tidak. Memang Al-Quran jauh lebih di atas daripada pengetahuan manusia. Jadi setinggi apapun kemudian nuansa keilmuannya, jadi memang betul-betul Al-Quran itu adalah petunjuk, hudan. Dia adalah cahaya. Tapi yang bisa dianggap sebagai firman Tuhan karena betul-betul firman Tuhan adalah kitab itu harus jauh lebih pintar daripada manusia. Kenapa? Karena sifatnya kitab itu menuntun, bukan dituntun. Kalau sekarang nih, yang disifati oleh kitabnya saudara kita, dia seperti orang buta yang dituntun. Siapa penuntunnya? Para penerjemah. Saban hari dituntun untuk dirubah. Begini loh, kau harus ke kiri, harus ke kanan. Ini tinggalkan ini kita ganti begini ya, supaya lebih bagus kau pakai ini kata-kata ini. Besok dirubah lagi, besok dirubah lagi. Mereka yang menuntun kitabnya. Jadi kitab mereka ini tidak bisa dijadikan sebagai pijakan untuk menjadi jalan menuju kepada Tuhan. Tidak bisa. Kenapa? Ya, ada? Enggak ada. Mereka bikin aturan sendiri, berarti kitabnya tidak cukup untuk dijadikan sebagai sandal. Itu tuntunan yang benar menurut mereka. Kita cari di kitabnya. Oh, ternyata nggak ada. Berarti mereka lebih pintar dari kitab mereka. Dengan kata lain, jika kitab mereka ini ada daripada Tuhannya sendiri. Kenapa? Di perkataan-perkataan Tuhannya, di perjanjian lama kitabnya Yahudi perkataan Tuhan, dan juga sebagai landasan ke gereja pada hari Minggu menuhankan orang atau makhluk bernama Yesus ini. Kenapa? Tidak ada di kitab mereka perintah ibadah Minggu, tidak ada di kitab mereka kemudian menyembah sosok Yesus, sedangkan ibadah Minggu dan menyembah Yesus itu adalah keselamatan bagi mereka yang mereka genggam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau saya panjang lebar. Itu mungkin karena saya tidak tidur siang. Silakan. Iya, Bang Erik. Silakan Bang Erik. Dibuka mute-nya Bang Erik. Mau bertanya lagi atau gimana Bang Erik? Hati dulu, buatin mental dulu Bang. Kenapa, ada masalah apa dengan mentalnya Bang Erik? Tidak, itu tidak semudah itu. Memang butuh kekuatan, apalagi sudah menjadi Kristen dari sejak lahir. Memang nggak mudah, butuh proses. Kecuali ada misi-misi tertentu. Kalau renung, mereka harus, apa istilahnya dia, benar-benar harus menentukan ritme di mana mereka harus bersyahadat. Itu kalau murni karena ilmu.
Tapi kalau karena ikut-ikutan, karena ingin tenar, ingin ya orang tidak beres, istilahnya cuman mau cari kesempatan aja, maka mereka dengan mudah begitu naik satu kali di Komal, dengarkan orang ngaji, aduh udah sahadatkan aku, itu mencurigakan tuh. Coba lihat proses perjuangan sahabat kita Arom dan juga Al-KTP. Tuh. Ya mudah-mudahan mereka istiqomah. Bang Erik ini sering Gurunda naik Komal, sering, bahkan dia pembenci Islam, mantan penghujat. Dia kalau naik sering ngatain Islam menyembah kotak sepatu katanya. Dia sering semalam sampai subuh sampai bubar di sini. Iya nggak apa-apa. Kan Islam menyembah apa, Erik? Dulu Iya. waktu zaman-zamannya MiG 33. Kali itu tahun 90-an itu bang. 2000 udah ada itu bang, 2001. Iya. Allahu Akbar. Ketika Allah mengatakan bunuhlah, kami pasti membunuh. Sama seperti Nabi Abraham, Tuhannya mengatakan bunuh. Enggak main-main. Yang diperintahkan bunuh anak kandung semata wayang. Karena iman, bunuh. Enggak peduli dengan lingkungan luar. Orang mengatakan gila orang ini. Kok anaknya sendiri dibunuh? Coba, andaikan Abraham hidup di zaman sekarang, dapat wahyu dari Allah, hai Abraham, anak yang kau minta berpuluh tahun itu lagi sayang-sayangnya kamu sama beliau kan? Beliau juga lagi sayang-sayang sama. Cukuplah air mata jadi saksi. Hati yang pilu bergetar, kehilangan darah daging sendiri. Tapi karena hadapkanlah wajahmu ke Ka'bah, nggak ada yang sulit itu. Wong Nabi Abraham disuruh bunuh anaknya kok Nabi Abraham ikutin. Wajahmu kemudian kepada arah yang kutunjukkan ke Masjidil Haram. Masa berat sih? Nggak berat itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tuh, cuma diperintahkan. Sungguh aku melihat engkau wahai Nabi Muhammad sering menengadahkan wajahmu ke langit, maka pasti akan aku palingkan engkau ke kiblat, ke arah yang engkau sukai. Lalu wahai Nabiku Muhammad, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kalau hanya sekedar menghadapkan wajah kami, ya Allah, apalah artinya itu dibandingkan rahmat yang kau berikan? Menghadap, cuman perintah menghadap. Beriman itu mau loh. Ya Allah ya Karim. Lantas kemudian orang-orang pencelah yang mencela kebenaran tuh, tanpa dia sadari di dalam kitab yang mereka genggam Tuhan bukan mbak. Yang sesat nyata bagi mereka adalah kesesatan itu dan mereka pelakunya. Kita yang hanya menghadap ke Ka'bah aja atas perintah Tuhan kita lakoni. Karena itu perintah. Makanya saya katakan, andai saja di dalam Al-Quran tanda-tanda orang beriman itu adalah menyembelih anaknya, kami pun tunduk. Sekedar menghadapkan wajah ke kiblat dianggap menyembah kiblat. Nah inilah kelemahan. Itu apa yang diperintahkan itu yang dilakoni. Kalau diperintahkan begitu ya begitu umat Islam. Disuruh 5 kali sehari tunduk. Kan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Makanya di dalam kitab saudara sendiri itu dijelaskan tanda-tanda orang yang mengenal Elohim adalah ku mengenal Elohim tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Elohim, maka dia adalah pendusta. Ibadah menyembah kepada Allah, pendusta. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi
tiada Tuhan selain Allah. Ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tidur. Tadi bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Buktikan dong kesaksiannya. Pembohong, pendusta. Anna Muhammad Rasulullah. Anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Orang sholat malah putar musik di dalam kamar, kunci kamar. Inilah yang diterangkan di dalam 1 Yohanes 2. Inilah tanda bahwa kita mengenal Allah, tetapi dia tidak menuruti perintah Allah. Dia adalah seorang pendusta dan di dalam dirinya tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 2 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, yang olehmu itulah bukti bahwa mereka mengenalmu. Orang Kristen melakukan enggak? Tuhan dah kenal Elohim. Elohim mengajarkan sunatkan kulubmu, malah pelihara kulit kulub, tidak mengenal Elohim. Elohim penyembah dewa matahari, artinya tidak mengenal. Maka di dalam 1 Yohanes 2 dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah Allah. Barang siapa di antara kita mengaku mengenal Allah, tetapi kita tidak menurut dalamnya, di dalam dirinya tidak ada kebenaran, Kristenlah itu. Kristenlah itu. Tak ada. Ada bapak ngajarin kau ke gereja? Nggak ada juga. Ada bapak ngajarin kau makan babi? Tak ada juga. Ada bapak ngajarin kau supaya merasulkan Paulus? Tak ada. Ada bapak mengajarkan kau supaya kau mengkitabkan perjanjian baru itu? Nggak ada. Surah-surah Paulus? Nggak ada. Terus ngapa ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan pewaris surga? Pendusta, kata 1 Yohanes 2, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Coba lihat umat Islam itu. Hayya 'alas shalah. Umat Islam apapun kegiatannya yang itu baru tanda orang mengenal Tuhannya. Ini, wow, umat Islam tak bertuhan. Mana Tuhan lu? Loh, kalau kami nggak bertuhan, kami nggak ibadah, kami nggak sholat, kami nggak menyembah. Nggak mungkin. Kami bukan orang bodoh. Menyembah kehampaan nggak bisa. Nggak ada itu. Kami tahu, kami mengenal Tuhan kami. Justru kalau pertanyaan ini dibalik kepada kalian, apakah kalian mengenal Yesus? Pasti kalang kabut. Apa? Mana? Yesus yang mana yang kau kenal? Yang dari Cina sipit matanya, dari Afrika keribu, bola matanya, kulitnya hitam kayak Bang Suma. Nah, terus kalau dari Jepang, besar perutnya kayak Pak Bom Bom, pusarnya keluar kayak bola kasti. Kenal? Kami, Tuhan kami nggak jadi manusia, karena nggak mungkin, mustahil Tuhan kami hina, karena Tuhan kami maha suci, Tuhan kami maha tinggi, mustahil itu. Lalu kenapa kau menyembahnya kau tidak melihatnya? Wes, jangan. Tuhanku mendengar apa yang kami lakukan, dilihatnya. Jadi tak perlu kami melihat Tuhan, cukup kami beriman. Ya Rabb, aku yang taat kepada perintahmu, kami melakoni ini semua. Masih ngantuk, tiba-tiba ada panggilan, as-salatu khairum minan naum. Masih ngantuk, belum tidur, baru juga sahur. Panggilan, udah begitu hujan deras lagi, mana tidur di AC,
dinginnya minta ampun. Ya Allah ya Rabb. Tapi karena cinta kepada pencipta yang begitu penyayang, begitu pengasih, tanggalkan semua rasa ngantuk itu, tanggalkan semuanya itu, rasa perih, rasa capek, rasa lelah. Dengan wudhu justru orang-orang yang beriman itu badannya kuat, badannya sehat. Sakit pun hanya ujian, fisik mereka kuat. Alhamdulillah. Nah, itu tanda-tanda orang beriman. 1 Yohanes 2 itu adalah implementasi dari pengakuan Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, tidak menduakanmu dengan Yesus, tidak menduakanmu dengan Roh Kudus. Kapan ada yang masih menyembah kepada yang namanya Yesus? Itu sama seperti Pak Bumum, Tuhan kita satu, Anak Roh Kudus. Apa? Coba siapa nama Tuhanmu yang saat itu? Oh, Bapak Anak Roh Kudus. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bapak Anak Roh Kudus. Yang pelan lagi. Bapak Anak Roh Kudus. Nah, itu cara Bom-Bom tuh mengatakan Tuhannya satu. Siapa Tuhanmu yang saat itu namanya siapa, Bom-Bom? Bapak Anak Roh Kudus. Ulang coba. Bapak Anak Roh Kudus. Udah. Tanya sekali lagi, Bom-Bom. Nama Tuhanmu yang satu itu namanya siapa? Kalau sebut Yesus, Yesus bukan Bapa. Kau sebut Bapa, Bapa bukan Yesus. Kau sebut Roh Kudus, Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus. Gimana ceritanya? Coba kau sebut nama Tuhanmu itu yang satu-satunya itu. Oh, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau kita, nama Tuhanmu yang Maha Esa itu siapa? Allah. 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 Bom? Coba kau sebutkan nama Tuhanmu yang satu katanya. Siapa namanya? Bapak. Nama Tuhanmu yang satu itu siapa? Yesus. Terus Bapak? Sang Sumber. Pak Bom-Bom paling jago. Terus Roh Kudus? Oh, itu adalah Roh itu kan, Bapak itu kan roh, sehingga dia mengutuh, tapi tiga-tiganya adalah satu. Lah, anak Maria gimana? Oh, itu sisi manusianya. Terus sisi Tuhan aja? Ya iya. Wow, kalau begitu coba di mana ada berita telah terjadi kebakaran di Pasar Senen, 3 mayat. Justru jasad ini bertemu dengan roh. Jasad jadi ikut-ikutan takut, malah jasad itu yang saya kira begitu teman-teman sekalian. Kalau ada lagi saudara kita Kristen dinaikkan, kita biar diskusi untuk edukasi. Ini cuma candaan doang, silakan. Ya ini, kok malah Anak surga dari mana? Anak surga, anak surga kok. Cilakan. Kabur. Anak domba lah. Terpelanting dia. Masya Allah ya. ya dinaikin yang Kristennya, moderator. Aku bukan moderator. Bang Erik mungkin Istirahat dulu, Bang Erik istirahat, gak apa-apa. Ya, untuk sementara saya nyimak dulu deh Bang. Siap. Ya, apa-apa kan nyimak dulu. Nanti kalau ada pertanyaan nanti saya sampaikan lagi. Baik, baik. Naik mic dulu teman-teman. Naik mic dulu di sini. Kalau mau bertanya mic. Ya mic malu-malu. ya babaturan Kristen sok mangga naik ka luhur. Ayo. Bandret nih. Mau dikasih manggain orang Kristen, kenapa Bang? Akang. Mangga maksud ini Mangga. ini saya dikasih kue tapi nggak ada sendoknya, gimana ceritanya? Ladongo. Ladongo. Saat- Ladoni. Kalau nggak ada sendok kasih sekupang aja nggak apa-apa. Saat ini kasih kue nggak ada sendoknya, gimana ceritanya makan? Muslim jangan minta multi dulu ya, nanti nggak ada slot buat Kristen.
Larama, Ya katanya ini kuenya bagus ini onde-onde. Bang Handi udah mendingan Bang Handi, alhamdulillah. Larama, Beliau sakit apa rumahnya? sakit perut sampar itu Paulus. Bersalin. Bersalin, sakit bersalin ya Paulus. Dekat. Naik ada di bawah itu Bang Handinya, naik Bang Handi. Ya. Suruh naik kesaksian sakit apa beliau? Naik Jangan Bang Handi, sampai Bang kena Handi. santet. Seperti pendeta tadi malam kan, dibilang mimpi orang-orang itu. Aduh, parah kali. Ade Ade. Bu Varia. Oh, ya. Tapi Dinda Arom masih live kan? Maaf Iya, bang, kasihan. maaf bang. Kena mentalnya dia. Iya, Ya, gimana? Bang Erik gimana? Saya mau konfirmasi, Biarin. bilang saya udah Islam dari dulu. Ya. Mungkin karena lihat PT saya bang, PT saya kan ada PT Palestina ya bang ya. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah pun, biarin Jadi aja. takutnya orang mereka tuh nganggap saya Islam dari dulu, katanya dari kecil saya Islam. Padahal saya udah pernah ngomong, saya ragu 4 tahun, saya bimbang gitu. Iya. Wajar kalau mulai agak-agak bau-bau Buat saya yang kerja di sini semuanya orang Islam. Oh gitu. Masya Allah. Ya, dia di Sukabumi, Gerunda. Dekat sama saya dia. Syukurlah. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rahmatullah. Kemana aja Gurunda? Kok nggak ada dialog siang-siang? Nggak ada dialog. Masa sih? Oh, ada di. Oh ada ya? Berarti aku masih tidur. Maaf Gurunda. Kebanyakan ibadah diri lo. Aduh, nyindirnya nyelekit. Tapi alhamdulillah ya, dulu-dulu cuma Gurunda loh yang dialog gitu, dialog puasa, nggak ngerokok, nggak ngopi, tapi dialog tetap kenceng. Sekarang banyak ada Ustadz Miftah, ada Ardiansyah, ada Blender juga loh, sakti itu, perokok padahal dia, mantap sih, saya bangga. Wow. Dulu Kabar Gurunda gembira. sendirian deh, sekarang udah banyak. Alhamdulillah. Ini kabar gembira ini. Kabar gembira. Ada keluarga yang mau jadi Wakapolda di sini, masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dengan siapa waktu itu ya ke rumahnya ya? Oh, Bang Handi sama Bang Aang. Keluarga di sini tuh di Makassar Gurunda. Yuk, alhamdulillah. Bang Semoga Handi aja. di Makassar ke sana, ke rumah ini. Waktu aku di Jakarta kan waktu itu, aku ke rumah beliau. Iya. Sahabat bintang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih doa yang sama, semoga kita sehat semuanya ya teman-teman. Ini dengan Wakapolda nih, keren. Di Makassar. Di Makassar, iya. Ya. Waktu itu kan aku bilang gini, Kanda insya Allah bisa ke Makassar. Jadi Kapolda, wakil juga nggak apa-apa Dinda ya. Mudah-mudahan ini terkabul doa beliau. Amin. Yang itu loh yang kuceritakan, yang beliau di kompleks mewah di Jakarta tuh. Kemudian warga ini tidak setuju kalau masjid yang ada di kompleks ini pakai toah, dan seorang tak ada mic-nya di situ. Padahal kalau dipikir beliau orang berpengaruh kali di Mabes, tapi yang banyak di sini kata beliau. Karena mereka yang banyak di dalam kompleks ini. Ya, sudahlah kita ngalah. Oh keren kali bah. Enggak gitu Gurunda. Muslim Masjid ada di PT saya itu. Masjid yang di kompleks itu
Iya, tapi karena masyarakat di situ protes, jangan pakai toa gini, ya Pak Jenderalnya nurut, sahabat bintang syukran. Oh, antum di Singapura, Allahu Akbar, Allahumma shalli ala sayyidina. Makasih. Ya lanjut, Ajbal ini tempat yang bisa ngomong. Ayo Jangan sampai silakan kayak si yang mau Syafruddin bertanya Ibrahim bertanya. nanti Garuda bibirnya. Oh, itu disuruh. Iya, kayak Jangan, gitu. jangan. Pak Bom yang gigit. Bang Zuma, Aduh, bom kasihan Bang Zuma asli Makassar tuh bang. Iya, gimana? Bang Zuma asli orang Makassar. Iya, betul. Saya dulu pernah kegiatan di GBI Hope itu di Makassar bang. Di jalan mana itu? OP. GBI Hope, GBI Philadelphia. Iya. Lupa sih alamatnya bang. Di Petran mungkin kalau nggak salah. Lupa saya alamatnya itu. Udah Veteran. tahun Makassar, berapa dulu pernah ada kegiatan di sana dulu. Udah lama. Sama GBI apa satu lagi? Philadelphia. Philadelphia. Oh, itu dekat Golgota itu. Waktu ada KKR dulu bang. Oh, di Bampapuang. Bamba Puang. Oh, Iya. Forest googling. tahun Langsung berapa tahu gua dulu ya. itu? Oh, iya. Usaha Bang Erik ini bergerak di bidang apa rupanya? Nerusin usaha orang tua bang. Tuh. Iya. Ada Iya. ada grosir sembako, Iya. ada showroom, Adat Garuda. Ini yang susah bikin susah diputus ini. semua itu. omset. Omset Iya. apa? Jangan omsetnya, maksudnya yang Eri dapat dari semua. Kita kan bantu orang lumayan bang. Sehari itu bisa tembus 70 juta, kadang 100. Sehari. Ya, yang kaya orang tua bang, bukan saya bang. Calon berarti ya. Dia tiap tahun kurban, Res. Oh gitu? Oh, alhamdulillah. Belum, baru sekali. Tahun kemarin bang. Tapi Tiap kan tahun sekarang harus kurban tiap perasaan. Showroom. Berarti ini mobil second ya? Showroomnya ya? Iya, jual beli. 3 loh, mantap. Apa kalau orang kafir miskin masuk Islam gampang dia. Kalau nggak miskin kaya banget. Nah, itu gampang masuk Islam tuh. Tapi kalau di tengah-tengah Kores keluarin ganti Pak Arom kan masih ada. Mungkin lagi kerja dia, kan malam dia kerjanya. Si Arom ya lagi kerja. Kerja sama siapa beliau? Nggak tahu kemarin tuh sama siapa ya, nggak cerita sama siapa. Udah kerja dia. Udah Pas kerja. begitu dipecat di gereja. Iya. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo. Kawan-kawan yang bukan Islam, kafir, yang mau naik bertanya silakan. Gas. Naikkan kiamat. Ya boleh Alda, ayo naik Alda. Itu kalau pentolan-pentolan tritum Les, itu Les, tadi kayaknya lu nggak lihat akan nggak? naik. Apa? Res, lu tadi lihat nggak Gurunda bubukin si Tante Siapa? Girang? Tante Darni. Bukan. Siapa? Lina Tidak Jaya. Di mana? Di roomnya. Naik Oh, Gurunda. mantap. Bahasa apa Gurunda? Nggak dikasih sempat bertanya, langsung Wow. di-kick 3 kali langsung aku di-kick? naik kalau nggak salah. 3 kali apa 2 kali? 3 Di kali live-in kayaknya. itu? Aku live-in. Diskusi. Aku mau bertanya aja, tapi setiap aku mau bicara baru mau mulai langsung diturunkan. Oh, oke. Itu Padahal judulnya itu Muslim suruh bertanya ya Gurunda ya. iya. Aku mau tanya tentang Islam. Kan dia ngaku murtadin.
Gimana demo? Udah aman bang. Memang Udah aman. dicabut? Tapi kemarin dicabut bang. Oh gitu. Cabut. Iya. Kemarin tuh sempat aduh. Ini demonya babi itu. jadi gara-gara itulah macet total. Akhirnya Anjir, dicabut lah. demo babi jilid 2. Kocak ya. Kayaknya gak dikasih kesempatan ngomong. Buka mulut udah gemetar lutut. Lina. Belum Gurunda, belum. Nanti juga Ya emang cari yang awam bang. Kalau yang Berarti penyakitnya memang dari dulu begitu ya? Pikir udah berubah. nggak akan berubah Gurunda. Udah lemak babi di otaknya susah. Ya Ayunda. Namanya cewek, Oh, fotonya foto cowok ngerokok. Sehat. Lelah dan tampan seperti biasa. Tetap semangat lah berjuang untuk agama kita kan. Amin. Nah, ibadah bulan puasa ini tadi kan. Jadi hakikatnya itu bagaimana kira-kira kalau istilahnya menjalankan ibadah puasa cuman dalam kewajiban sholatnya ditinggalkan di saat dia beribadah puasa. Masih kerja di lapangan lah begitu kira-kira. Kayak bocah aja. Kita waktu kecil gitu ya, puasa tamat sholatnya nggak ada sama sekali. Akhi, Ya guru ndak mau ditaruh guru. gimana itu? Puasa nggak sholat, gimana itu? Pahalanya puasa. Di dalam Islam itu ada yang namanya rukun. Dan rukunnya itu ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi imaduddin. Tentu ketika kita meninggalkan kewajiban adalah sebuah dosa besar. Karena yang namanya wajib dalam hukum fikih itu adalah ketika mengerjakannya mendapatkan pahala, ketika meninggalkannya adalah mendapatkan dosa. Puasa adalah kewajiban yang lain, rukun yang lain di dalam Islam tersebut sebagai bangunan itu. Nah, apakah ketika kita berpuasa kemudian tidak sholat itu puasanya sah? Sah. Untuk puasa tetap sah kalau memenuhi, artinya tidak membatalkan, seperti halnya makan dan minum. Tetapi hukum tidak sholat tetap dosa, walaupun puasa salam seperti yang tadi di awal dijelaskan bahwasanya ada beberapa golongan di mana kita hanya menggugurkan kewajiban. Ketika kita berpuasa hanya mendapatkan lapar dan juga dahaga. Kamin imin laisa lahum kan apa-apa dari puasanya tersebut, namun hanya mendapatkan rasa lapar dan juga dahaga. Kurang lebih seperti itu singkatnya Gurunda. Jadi kewajiban tetap kewajiban, sholat. Bahkan yang penting ini semua penting ya. Amalan yang membuat baik, seluruh amalan yang lain adalah dari sholatnya. Bahkan amalan yang pertama dihisab itu juga sholat. Dan ciri utama di akhir zaman yang terakhir tertinggal dari Islam adalah dengan ciri sholat. Yang membedakan antara muslim dan orang kafir juga adalah sholat. Kadang-kadang kita seringkali kebalik-balik. Contoh misalkan sholat tarawih. Padahal sholat tarawih hukumnya sunnah. Namun orang ketika bulan Ramadan berduyun-duyun begitu ini kiroh tentang sholat tarawih, tapi justru sholat 5 waktunya malah ditinggalkan. Walaupun itu tetap bagus, tetap lebih baik daripada tidak sholat sama sekali, ya kan? Itu, walaupun itu tetap, tapi artinya yang mesti kita bangun dan ditanamkan dalam akidah kita adalah sholat itu adalah tiang agama. Kita bisa bayangkan sebuah bangunan ketika tiang itu rapuh, maka akan runtuhlah bangunan tersebut, jadi berantakan. Jadi sebagai nasihat buat diri pribadi, jangan tinggalkanlah sholat apapun keadaannya. Bahkan saking berharganya sholat, waktu pun sangat berharga. Maka di dalam kajian tafsir, kenapa dalam ayat inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, di situ saking berharganya disiplin waktu sholat. Ketika kita dalam kondisi darurat, jauh dari majelis, jauh dari menghargai waktu sholat tersebut, kita sholat dengan apa adanya. Wudu dengan pakaian seadanya, walaupun mungkin agak kotor atau apa.
kemudian sampai di rumah kita ulangi sholat itu, saking berharganya disiplin waktu sholat, lebih-lebih sholat itu sendiri. Nanti kesini ya Res sama tim medsos. Res. Ya Kang ya. Iya, insya Allah nanti di sini tetangga saya ada yang mau syahadat 3 keluarga ya, 3 keluarga ini KTP-nya. Insya Allah besok udah siap KTP-nya semuanya. Mau di live-in bukan Bang ya? Iya, mau ikut syahadat. Mau lihat dulu Bang. Aku repot Bang. Ya kita sembunyi-sembunyi dong. Ngapain harus di depan papahnya? Ini yang naik yang Kristen dulu ya teman-teman ya. Kalau yang Muslim naik semua nanti nggak ada diskusi dong. Nanti diusir sama netizen. Ngapain naik katanya, turun. Atau gitu. Oh, boro-boro saya lagi ketahuan aja saya takut. Oh gitu, masih takut sama papa Masih. ya. Bang Leo. Islam bunda diturunkan aja, diturunkan. Oh, Iya iya Islam. Bang. Jadi itu apa ya aku bilangnya? Ajal itu kita nggak tahu ya. Kita dilarang untuk mengharapkan kematian, tapi ajal itu kita nggak tahu kapan datangnya. Ya, semua akan mengalami kematian. Nah, di akhirat nanti nggak ada tuh, masing-masing kita mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang kita perbuat selama kita hidup di bumi, sesuai dengan keimanan kita. Gak ada papahnya Bang Eri, gak ada pendetanya, gak ada apanya ya. Jadi saya rasa kalau sudah dewasa itu harus punya prinsip ya. Tapi entahlah ya, mungkin hidayah bentar lagi. Ya kita doakan ya, semoga beliau dapat hidayah, supaya hidayah itu diraih. Silakan teman-teman Kristen naik. Ayo, kesempatanmu ini menyampaikan ajaranmu. Kalau ajaran Kristen kalian, iman Kristen kalian itu benar, harusnya kalian berani naik loh. Jadi ini kulihat ya, kalau kita tidak di Kemal Kristen, apalagi Gurunda, ditolak, di-kick. Mereka nggak berharap. Tapi kalau kita di Kemal Muslim, yang sangat kita harapkan itu malah pendeta. Pendeta yang kita harapkan naik ya, diskusi sama Gurunda atau siapa. Bahkan kalau Paus Vatikan sana mau naik diskusi itu, insyaallah kan. Kalau mereka di Kemal mereka kebalikannya, malah guru kita di-kick. Ayo, apa pertandanya teman-teman? Mereka nggak berdaya dengan keimanannya sendiri, nggak percaya diri. Udah sadar dia kan, matilah kita ini, babak belur lah kita ini kalau ada Gurunda. Sama si Lina Penina itu udah stres mereka, udah turunkan. Apalagi Gurunda. Pastor, ada pengajar-pengajar Kristen tuh yang berani naik, yang memang mau diskusi dengan baik gitu loh. Mohon izin Kang Santang, baca WA dulu Kang Santang. Ya. Ajaran Kristen Naikkan kayak- aja, Ustadz, naikkan aja Tad. Oh, Siapa namanya? Desma, selamat malam. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Desma. Beliau mu'alif. Ada yang ingin disampaikan. Silakan, Bang Desma. Iya, ada satu hal yang ingin saya pertanyakan gitu kan.
Saya ini seorang mualaf TikTok ya, di roomnya Abuya kalau tidak salah, Abuya Strong. Dan yang membimbing saya pun mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah Gurunda Bang Zuma. Jadi saya ada sedikit masalah. Saya ini mualaf dari Timika, dari Papua. Saat ini saya ada di Jakarta karena suatu sebab tidak memungkinkan saya untuk bertahan di kota Timika, karena keluarga besar sangat fanatik lah seperti itu, karena keluarga kami pun punya gereja sendiri. Keberadaan saya selalu jadi dimonitoring gitu kan, sehingga akhirnya ke Jakarta. Terus Bang, ceritain terus. Intinya saya beberapa bulan yang lalu sampai di Jakarta. Saya berusaha mencari kerja. Saya tidak bisa menggunakan sertifikat. Barang-barang saya dicuri orang ketika saya tertidur, karena saya perjalanan tempo hari tidak menggunakan pesawat, saya menggunakan semua barang-barang saya habis itu. Nah, singkat cerita, beberapa hari saya mencari kerja, akhirnya saya dapat pekerjaan, tapi pada akhirnya di bulan puasa ini saya harus resign, harus keluar gitu kan, karena pemilik usahanya itu sendiri memaksa saya untuk berjualan di bulan puasa pagi hari. Saya sebagai orang yang baru masuk Islam, saya berkeberatan gitu kan, akhirnya terjadi perdebatan dan juga tinggalkan pekerjaan saya. Jadi sudah 7 hari ini saya terkatung-katung di Jakarta. Intinya ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah saya bisa dapat makanan, karena ini suasananya bulan puasa gitu kan. Jadi saya dapat, kalau buka puasa ya saya di masjid. Ya terkadang kalau sahur ya kadang-kadang saya tidak sahur, tapi saya punya tekad bulat bahwa inilah puasa saya yang pertama gitu kan. Ketika saya masuk Islam, inilah puasa pertama saya, jadi tidak boleh batal, saya pikir seperti itu. Dan juga saya juga tidak mau menodai Izin, Pak. Udah berapa tahun mualafnya? Saya ingat ikrar di sini itu memang ingin saya benahi di Timika, tapi tidak bisa selesai, semacam mengurus perceraian dengan istri, karena itu sulit sekali gitu, karena istri saya sendiri adalah ibu gembala. Ibu gembala istri abang ini ibu gembala di gereja Effatah, GPSDI Timika. Jadi intinya saya harus tinggalkan keluarga dan anak karena memang sudah tidak ada Ya, lanjut ceritanya Bang. Ya, intinya saya singkat kata harus meninggalkan mereka karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi, istri saya, keluarga saya itu keluarga dari, karena seperti saya bilang tadi, istri saya seorang ibu gembala, sementara anak saya pun sekarang dia kuliah di STT teologi. Jadi kemungkinan sangat kecil saya berusaha bertahan di sana semampu saya, sebisa saya, untuk bisa merubah pola cara berpikir mereka gitu kan. Dan juga akhirnya tidak bersatukan Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali maut atau kematian, kan itu judulnya. Jadi intinya misi saya untuk membawa istri dan anak gagal total. Akhirnya bahkan saya jadi dimonitor di sana gitu kan. Badan saya dimonitor oleh IKT, Ikatan Keluarga Toraja di Timika itu, karena di Toraja itu di Timika itu ada yang namanya IKT, Ikatan Keluarga Toraja. Jadi kalau ke sana ketemu orang Toraja, ke sini ketemu Toraja Utara, ketemu Toraja, ke timur ketemu Toraja. Jadi hal yang membuat saya tidak nyaman, akhirnya saya nekat pergi ke Jakarta. Iya, waktu abang di Timika deket gak sama Pak Bom? Oh, saya tidak kenal Bom Gendut itu, saya tidak tahu, dan saya tidak pernah masuk sekali ke Komal ya. Saya dia kan di Timika juga, gerejanya di Timika dia. Saya tidak tahu dia entah di mana, karena banyak sekali di Timika itu. Setiap 100 meter, 200 meter kita temukan gereja. Ada GPSDI, Timika, kan banyak sekali di sana.
Smyrna, gereja Katolik pun banyak di sana. Teman-teman tolong dijaga komennya ya. Kalau nggak suka, tinggalkan dulu aja room ini ya. Kalau nggak suka ya. Bukannya ngasih semangat, harusnya ngasih semangat. Apalagi Bapak ini seorang mualaf. Bapak belum bisa open cam ya? Jadi ketika saya bilang tadi di Senin itu saya ke ada yang mencuri barang saya, termasuk HP saya. Jadi saya tuh ada akun dulu ya, yang ketika mualaf itu kan ada followernya sampai 1000 lebih, lalu saya bisa on cam gitu kan. Nah ketika saya kebetulan ada Allah kasih rezeki saya beli HP, ternyata Facebook saya pun sudah di sabotase orang gitu kan. TikTok juga sudah diambil oleh orang gitu. Jadi saya membuat akun baru ini. Di mana posisi? Selama 7 hari ini saya bertahan di Istiqlal dan Monas. Sekarang di Istiqlal berarti ya? Tidak, karena Istiqlal jam 11 kita harus keluar, tidak bisa Iya. stay di sana. Jadi sekarang Saya kebetulan saat ini saya menuju mau ke masjid yang ada di Gambir ya. Saya di mungkin di Monas pintu. Iya. Coba nanti tolong di follow dulu teman-teman si Pak Desmanya. Di follow dulu, ini baru 166 followernya, biar dia bisa open cam, biar kita bisa tahu tuh posisinya ada di mana beliau ya teman-teman. Di follow teman-teman, di follow. Kemarin pun saya bingung ya, saya harus kemana gitu kan, karena saya tidak mungkin bertahan di luar gitu. Sementara ketika saya keluar dari pekerjaan itu, resign dari pekerjaan itu, saya harus tinggalkan mes yang disediakan oleh itu juga tidak seberapa lah gitu kan. Jadi intinya saya pergi ya, intinya untuk menjaga Gus Miftah, di ini dulu saya ada telepon. Iya, siap. Ya gini teman-teman ya, beliau kemarin DM saya dan menceritakan kondisi beliau yang cukup memprihatinkan dengan laporan. Follow kenapa? Dan Follow ya teman-teman. jadi beliau Followernya sudah sekarang berapa, berkomunikasi Pak? 200-an ya, berapa ini sekarang? Berarti tercatat Sudah, ya, sudah. tercatat di Ada. arsip. Jadi gini teman-teman, ininya juga sertifikatnya juga dikirim ke Akan. Jadi kita berbaik sangka dulu ya. Jadi mohon buat teman-teman berbaik sangka dulu, solusi lah. Mudah-mudahan ya. Beliau seorang mu'alaf yang cukup gigih mempertahankan akidahnya. Ya ini nanti dikirimin kok, datanya beliau dikirimin ke saya juga udah saya kirim juga ke Bang Jan Santang, sudah saya share juga. Iya, coba nanti saya tanyain dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deng. Gimana udah sehatan Bang Han? Lanjut, saya nelpon Ustadz Alif dulu ya. Alhamdulillah. Iya. Boleh Follow ngomong teman-teman. nggak? Boleh bicara nggak? Boleh. Silakan Bang Han. Ya. Pak Desma. ya Tadi gue denger dicopet di Senen gitu. iya, jadi ketika Ntar dulu Bang. Tahun berapa? masih tahun 2005 sekitar Desemberan. Senennya di mana Bang? Kenapa? Senennya di mana? Di Terminal Senen, bukan di stasiun Senennya. Jadi karena saat itu kondisinya rame di Senen, saya cari tempat istirahat ke halte Senen. Halte Senen ada dua ya, tapi bukan busway. Terminal Senen di dekat pintu masuk gerbang ke arah stasiun. Iya. Terminal Senen. Terminal ya itu ya. Jadi kan bukan Senen ataupun Jakarta, bukan, tapi di terminal luarnya itu. Terminal mobil Senen kan Pak? Pas isi baju semua di dalam itu semua. Bahkan sertifikat kenapa? Dari mana tuh? Perjalanannya situ, habis itu hilang, terus nggak lapor polisi gitu ke Polsek Senen? Tidak, saya tidak lama. Cek Saya sudah 1, 2, 3. mengalami. Bang, izin Bang, bentar. Saya bacain dulu ini KTP-nya atas nama Imam Rohiyat ya. Rohiyat. Imam Saya diberi- Rohiyat, jadi lahir ya. di Jakarta, laki-laki, agama Dua-dua. Kristen, ya, di Mimika ya. Agamanya sih iya, di KTP-nya Kristen Bang Andi, namanya Imam Rohiyat.
Kelahiran tahun 70 ya Bang? Iya, kalian tahun 70, 22 April. Oke. Ini sertifikat mualafnya juga masih ada ini? Saya. Ada Ya, di saya. karena gitu tempo hari waktu saya sampai ke stasiun Senen pun itu sertifikat itu sempat saya fotokopi, ya, udah saya print out. Itu pun terbawa gitu. Akhirnya saya menghubungi Ustadz Saiful. Ya, ya. Hari. Jadi abang ini mualafnya di API, Bang Handi. Mualafnya di API, Bang Juma yang mualafin. Datanya komplit semua ada di saya. Coba nanti nunggu Ustadz Alip ya. Ustadz Alip ada di bawah nggak? Bang Dian izin ya, gantian sama Ustadz Alip sebentar ya, Bang Dian. Ustadz Alip dinaikin coba. Bang Handi lanjut dulu Bang Handi. Tahun 2005 ya Pak ya, mualaf ya. Tahun 2005, 2 Februari 2025. 2025 bulan tanggal 2 bulan Februari. Oke. Habis itu ke Surabaya. Dari membawa anak-anak saya supaya ikut Islam, tapi ya memang tidak bisa gitu karena dalam pengaruh istri saya, karena istri saya kan STT di UKI, dia ibu gembala di gereja Efata, GPSDI Efata di Timika. Ya, terus habis itu abang selama ini di mana stay? Akhir-akhir ini saya sekarang saya ada di Jakarta. Jadi ada beberapa bulan saya ada lama di Timika, tapi ketika saya gagal untuk membawa misi saya untuk membawa anak dan istri, ya akhirnya ya sudah saya angkat tangan gitu kan. Sudah memang harus jalannya seperti ini gitu kan. Saya harus kehilangan anak, kehilangan keluarga, kehilangan istri gitu kan. Memang konsekuensi yang memang harus saya ambil gitu kan. Nah, akhirnya ya sudah karena saya sekarang abang di mana Bang? Saya ada di Monas ini. Kok di Monas ngapain malam-malam? Saya dari 4 jam yang sekira-kiranya saya bisa selonjoran lah, bisa istirahat gitu. Sampai selama ini di mana? Di Jakarta Bang kan? sempat bekerja ya, jualan, tapi si pemilik daripada usaha ini menginginkan saya jualan di hari bulan puasa, buka pagi untuk menghabiskan sisa barang yang tidak terjual kemarin malam gitu kan. Saya berkeberatan gitu karena saya pikir ketika saya berjualan, saya seakan-akan membuka peluang untuk orang yang berpuasa ingin membuat mereka berpikir untuk batal gitu loh. Jadi selama ini sudah berapa hari di Jakarta Bang? Kalau di Jakarta total saya udah baru sebulan. Selama ini tidur di mana Bang? Sebulan itu? Ada mes yang disediakan oleh pihak yang punya usaha. Mes di mana itu mesnya Bang? Di Kemayoran, di Gempol. Oh di Gempol. Terus kenapa nggak kembali ke mesanya Bang? Kembali ke mes. Kan saya sudah keluar dari tempat kerjaan karena itu kan mes milik ownernya. Oh dikeluarin. Iya, karena saya keluar, saya bilang saya tidak sanggup kalau saya tidak mau kalau harus berjualan di pagi hari jam 7 sampai jam orang Islam baru. Saya bilang saya tidak mau mengotori, dan apalagi ini adalah ibadah puasa saya pertama. Ya udah lanjut Bang, aku katanya nggak nyambung. Ya aku standby lagi, lanjut. Wabarakatuh. Ya. Itu data-datanya udah saya kirim ke WA Ustadz, udah dikaji belum? Data-data dari Bang Desma. Ada ini sertifikat. Real ya? Ya, berdasarkan data betul real. Aduh, sakit tenggorok. Iya, kalau melihat dari data yang ada, dari dia yang dia kirim, itu memang benar ada di sini, KTP beliau ada, sertifikat mualafnya juga ada di tahun 2025 bulan 2. Ya mungkin kalau Akang dan teman-teman kalau mau ngobrol gimana silahkan. Aku paling nanti perlu kita ini Kang kontak beliau aja untuk ngobrol lebih lanjut, misal kalau barangkali kan ada hal-hal yang perlu kita sharing. Dia ke Gus Miftah komunikasinya. Coba teman-teman tolong di follow dulu ya, yang 2,2K ini tolong di follow dulu Bang Desmanya biar kita bisa lihat, biar beliau bisa open cam. Tolong di follow dulu ya. Ini baru berapa ini? Baru 400.
600 lagi. Aku nggak bisa Gimana banyak selanjutnya Kang, mau ditolongin? ngomong. Sakit. Informasi terakhir nih, dia lagi di Monas, terus nggak ada tempat tinggal kan kita, ya bantu dia jemput gitu. Gimana? Saya kan kurang nyambung nih, saya kan cuma nanya-nanya, nggak nyambung. Jadi ada netizen nggak yang bisa jemput dia, kasih tumpangan semalam gitu? Cewek Bahkan saya tempat hotel seperti itu, saya sudah terbiasa. Setelah saya mualaf, saya sudah terbiasa dengan kehidupan ala kadarnya saja gitu, Bang. masih baru pulang rumah sakit. Tadi Ini nomor ada- WA-nya Tad. Ini ada salah seorang netizen ya, dia WA ke saya atas nama, lagi nyimak di bawah ya. Dia katanya punya apartemen, bisa ditampung si Pak itu, Pak Desma, Tangerang Selatan ya. Dan kalau beliau bersedia dan datanya valid, itu memang mualaf ini oleh API, dijemput oleh anaknya. Nah, Biar anak tuh, saya Bang. yang jemput. Suruh naik aja. Silakan naik, yang ini yang ngechat aku ya, yang WA ke aku. Tapi tunggu, saya belum belum apa namanya sepenuhnya. Oh, Izin dulu, Gurunda Kang. kepental. Gurunda Izin dulu, kepental. Kang. Masalah Izin dulu, penjemputan Ustaz. di bareng tim api harus. Kita ini lagi selektif. Nanti kalau terjadi apa-apa kita yang disalahin, kita selektif, kita dikoreksi. Serba salah kita ini. Ya, tidak usah dengar Makanya yang ini di bawah. netizen itu diamlah kalian, nanti ditangani dengan baik. Takutnya juga takutnya salah langkah kita lagi disalahkan API. Ya, karena ini Saya Bapak ini semua yang kayak gini-gini saya tangani sama Akang. Langsung jalan di tempat, kan gitu. Tentu kan ngobrol-ngobrol dulu. Sebenarnya gini, bisa saya bicara. Bentar, Bang Desma bentar. Kenapa Bang Erik? Bang Desma sekarang gini aja, punya nomor dana atau rekening biar saya bantulah. Jangan dulu langsung ke Bang Desma. Biar API yang apa namanya? Yang ngobrol dulu. Bang Kian Santang harus saya bicara. Saya nggak terlalu perhatikan layar karena baterai saya sudah mulai lowbat. Dulu misi saya ke Jakarta, ya, tidak hanya sebatas mencari pekerjaan, tapi saya dulu misi pertama saya itu adalah saya ke MCI, Mualaf Center Indonesia. Tapi karena saya terjadi musibah, barang-barang saya diambil sehingga saya tidak punya uang, habis gitu kan. Saat itu saya berusaha untuk mencari kerja karena saya harus makan di Jakarta ini gitu kan. Akhirnya saya tinggal niatan awal ke MCI, Mualaf Center Indonesia itu tertunda gitu kan. Bang, gini aja Bang, bisa di-share lo nggak? Bisa di-share lo nggak tempatnya sekarang? Caranya gimana? Saya kurang paham kalau dengan TikTok bagaimana saya log ataupun WhatsApp. Ada Di kan WA. nomor HP-nya, di WA Bang. Kalau di WhatsApp bisa Ya, Saya WA ke- ke Gus Miftah. ke Gus Miftah ya. Ya, Sherlock dulu, nanti saya share ke ke Bang Handi, ke Ustadz Alit. Share aja Ini dulu kalau posisinya. saya buka WhatsApp terpental tidak? Enggak. Enggak. Terjeda. Yang penting jangan lama-lama, jangan lebih dari satu ini. Jangan lama, langsung share aja. Jangan lebih dari 1 harian. Iya, satu hari. Apalagi 3 hari 3 malam lalu bangkit. di Polo ya, biar kita kenal Pak Desma. Polo teman-teman. Ya, gini, Pengikutnya baru teman-teman. 400 ya, dikit lagi jadi 1000. Yang 2000 ini tolong di Polo. Ya, gini teman-teman yang di bawah ya. Seleksi dan selektif itu hal yang wajar gitu kan, apalagi permasalahan seperti ini kebetulan kan, jadi hal yang lumrah kalau misalkan selektif itu gitu. Ya kan kita harus berhati-hati juga, nggak mungkin kita gerasa kerusuk geredak gerudugan. Jadi kita juga harus memikirkan keselamatan kita dong. Bang Handi, Iya, ini wajar orang ini seperti itu, netizen wajar paling Bang Handi. Istilahnya baru ini malam kita kenal Pak Desma. Pasti Iya, kalau saya aja kita belum kenal. begini begitu. Nah, siapa yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa? Ayo. Aku sudah dapat anggota di daerah
Petojo, Kemayoran dan sekitarnya. Barusan di WA saya, Bang Andi Sherlock 10 menit saya sampai TKP. Ini Bang Andi Sherlocknya nih, saya kirim. Kirim ya. Tuh, Sherlocknya Bang Andi. Mana? Tunggu ya. Oke. Tunggu, saya kirim ke anggota ya, biar cepat ke TKP. Lanjut. Karena banyak juga ya teman-teman netizen ini, mohon maaf ya, banyak juga yang Ya kita harus memaklumi juga. menjadikan Tapi ini ya kesimpulannya beliau gini Bunda ya. Mohon izin guru-guruku. Jadi kesimpulannya beliau pertama komunikasi dengan kita intinya sih hanya ini mencari solusi, barangkali ada solusi untuk beliau gitu supaya tidak terlunta-lunta, itu sih kesimpulannya nanti. pastilah. Iya. Pasti begitu Ya. ininya api, Ustadz. Cuma kepastiannya mau di ini dulu beliau ini. Bagus kalau ada yang meluncur ke tempatnya ya, Bang. Ya, Pak ya Des. kan daripada yang protes-protes terus gitu kan, ngatur-ngatur terus di bawah. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa, bisanya ngatur sama protes. Syahadatnya ya di Abuya Ustadz Alip. Di ini aja ngomong di sini Ustadz Alip, jangan WA-an. Kita kan lagi berhadapan. Tapi namanya kenapa bukan ini ya? Namanya Ada duri nama- dalam daging di tenggorokanku sakit. Wah, kalau ketemu Paulus batu. dong kalau kayak gitu. Ustadz, aku kalau kalau gitu ngomong. Ustadz, ambil nasi satu suap yang gede, masuk langsung telan. Udah Itu satu mendorong. sekop, Bunda. Tulang ikan turun tuh mendorong. Sabar teman-teman, pasti kita akan bantu. Netizen ini juga ini kafir ini yang sampai Gurunda turun. Udah berapa followernya teman-teman? Hilang lagi katanya ininya ya. Kenapa Bunda? Bisa-bisanya hilang itu. Bisa minta nomor teleponnya nggak beliau ini? Ada yang mau hubungin dari Monas? Ada nomor, Ada ini semua saya di kirim di ke Bang Andi. Polo udah 600 polo. Ayo teman-teman, saudara muslimku yang baik hati dan pandai menabung, ayo. Enggak, biasanya itu kalau aku ya, biasanya aku lihat itu bapak-bapak ya, suami itu identitasnya itu taruh di dompet. Bukan identitas.